Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah ma ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa malam hari ini kita telah memasuki malam yang ke-23. Ada yang malam ke-24. Terserahlah. Ada yang ganjil, ada yang genap. Tidak terasa sebentar lagi Idul Fitri. Kita dianjurkan beberapa hal, diantaranya adalah untuk memperbanyak i'tikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala, terutama di malam hari. Kalau i'tikafnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah 10 hari terakhir, 24 jam. Itu yang dilakukan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak memperpanjang muqaddimah. Ada dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalurnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata baginda Muhammad? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima yang tidak baik. Sesungguhnya Allah itu maha baik, tidak menerima yang tidak baik. Apa yang dimaksud dengan Allah itu maha baik dan tidak menerima yang tidak baik? Kita baca syarahnya. Kita baca dalam kitab Syarah Arba'in An-Nawawi karangan Syekh Mustafa Dib Al-Bugha, Al-Wafi namanya. Apa yang dimaksud dengan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban? Allah itu maha baik, tidak menerima yang tidak baik. Yang pertama maksudnya adalah i'tiqaduhu khairun. Akidahnya mesti benar. Tidak ada menyembah pokok kayu, tidak ada menyembah berhala dan seterusnya. Tetapi ada satu hal yang kita banyak lupa di sana. Apa, Pak? Masalah akidah. Orang kalau menyembah pokok kayu jelas syirik. Orang kalau menyembah kuburan jelas kemusyrikan. Orang kalau menyembah jin jelas ini kesyirikan, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu yang bisa melunturkan, bisa meluluhlantakkan segala amalan-amalan kita. Apa dia? Dia syirik juga, tetapi syirik kecil atau syirik khafi namanya. Syirik khafi. Maka i'tiqaduhu khairun. Kalau i'tikad kita baik, Allah akan terima amal ibadah kita. Tapi kalau misalnya kita ada riya namanya. Ada riya asal katanya adalah ro'a. Ibadah kita ingin dilihat oleh orang lain. Tahajud kita, puasa kita, amalan-amalan yang lain. Kalau pergi berangkat umroh, posting dan seterusnya, bahagia, bangga dengan amalan-amalan tersebut. Maka orang yang seperti ini dia khawatirkan apa yang terjadi Bapak Ibu, amalannya habis, terkikis dan tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya sekali Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Yang tadi dibaca oleh imam kita, Allah memerintahkan kepada kita itu adalah beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena siapapun, bukan karena unsur-unsur dunia yang lainnya, tetapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang yang melakukan kesyirikan kecil atau syirik asghar atau syirik khafi akan diminta pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Nabi ada orang yang mati dalam keadaan syahid. Ada orang yang menginfakkan, mendermakan harta di jalan Allah. Ada orang beribadah kepada Allah, membaca Al-Qur'an, alim mengajarkan ilmu agama semata-mata karena Allah. Mereka semua dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di padang mahsyar. Kenapa? Apa yang dipanggil, Pak? Yang pertama orang syahid itu, Pak. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah benar kalian itu beribadah semata-mata karenaku? Apakah benar engkau mati jihad di jalanku? Kata Allah Subhanahu wa taala, benar wahai Allah. Kami syahid semata-mata hanya mencari ridha engkau wahai Allah. Kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu? Kadzabta. Allah mengatakan dalam hadis qudsinya, kadzabta, engkau bohong. Engkau mati di jalan Allah Subhanahu wa taala semata-mata supaya disebut pahlawan. Kenapa? Innallaha alimun bidatis sudur. Allah itu maha mengetahui apa yang terkandung di dalam dada kita. Maka begitu juga orang yang mendermakan harta di jalan Allah. Begitu juga orang yang alim, ustadz, kiai,
qari, hebat baca Al-Qur'annya, hafal 30 juz dan seterusnya. Dipanggil, semuanya diadili Allah Subhanahu wa taala. Apakah benar tujuan kalian semata-mata karena Allah? Maka innallaha alimun bidzatis sudur. Allah mengetahui apa yang terkandung dalam hati seseorang. Maka Allah mengadili orang yang beribadah bukan karena Allah, melainkan karena manusia atau ada unsur dunia yang lainnya. Nauzubillah. I'tiqaduhu khairun. Yang kedua Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kedua? Maluhu khairun. Hartanya mesti benar. Kalau harta tidak benar, Allah tidak menerima amal ibadah kita. Kalau harta tidak benar, Allah tidak menerima segala bentuk amalan-amalan yang kita lakukan. Kenapa? Misalnya riba. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Kata Allah, orang yang memakan harta riba nanti mereka akan dibangkitkan seperti orang kesurupan. Pernah lihat orang kesurupan Bapak Ibu? Pernah Pak ya? Saya kebetulan praktisi ruqyah Pak. Hampir tiap hari meruqyah. Dan banyak kasus-kasus yang seperti orang guling-guling, teriak-teriak dan seterusnya. Kenapa? Nanti orang di akhirat akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaumul ba'ats namanya. Hari kebangkitan. Dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dari alam kuburnya seperti orang yang kesurupan. Di dalam ayat seterusnya surah Al-Baqarah juga, fa in lam taf'alu fa'dzanu biharbi minallahi wa rasulih. Kalau kalian tidak berhenti melakukan transaksi riba, maka Allah dan Rasulnya akan memerangi kalian. Ini menandakan apa Pak? Kalau sudahlah Allah yang memerangi kita, Rasulullah yang memerangi kita mau lari kemana? Dalam sebuah hadis yang lain bahwa satu cuil kita makan makanan yang haram, maka apa yang terjadi? Allah tidak menerima amal ibadah kita. Ini na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maluhu khairun. Kemudian yang ketiga, qauluhu khairun. Perkataannya mesti benar. Kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Hendaklah dia berkata-kata yang baik atau diam. Kalau misalnya tidak ada perkataan-perkataan yang baik yang kita ucapkan, bahkan bisa menyakiti orang lain, bisa menyakiti suami kita, bisa menyakiti istri kita, bisa menyakiti anak-anak kita, bisa menyakiti teman-teman kita dan seterusnya, lebih baik diam. Lain halnya kalau misalnya ada orang yang melakukan kemaksiatan di hadapan mata kita, kemudian kita diam, ini nggak boleh. Ini namanya setan bisu. Kalau ada kemaksiatan di depan kita, kita mesti cegah dengan perkataan kita, dengan tangan kita dan seterusnya. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3. Yang pertama adalah akidahnya mesti benar, yang kedua hartanya mesti benar, hartanya mesti baik. Kemudian yang ketiga adalah perkataannya mesti baik. Kemudian yang keempat kata para ulama adalah qalbuhu khairun. Hatinya mesti baik. Ramadan hampir 1 bulan sudah kita berpuasa di bulan Ramadan Bapak Ibu. Ramadan mengajarkan kita untuk menjaga hati kita. Maka Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Ihya-nya, beliau menjelaskan ada 3 macam bentuk hati manusia. Yang pertama ada namanya hati yang mati. Qalbun mait khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun azim. Allah menutup mati pendengarannya, penglihatannya, kalbunya ditutup mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya apa? Allah akan mencampakkan mereka ke dalam neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diperuntukkan kepada orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Kenapa ketika didakwahkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menolak, hati yang ditutup mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, ada namanya qalbun marid. Apa yang dimaksud dengan qalbun marid? Hati yang ada penyakit dalamnya, Pak. Apa penyakit hati itu? Dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, di antaranya adalah ada hasad, ada riya yang tadi, ada sombong, merasa diri paling hebat, merasa diri paling alim, merasa diri paling hebat daripada yang lainnya, paling soleh, paling dan seterusnya. Maka orang yang seperti ini dikatakan oleh baginda Muhammad SAW,
tidak akan masuk ke dalam surga, bahkan mencium surga pun tidak. Kenapa? Karena ada di dalam hatinya merasa diri paling baik dan paling benar daripada yang lainnya. Sombong, Pak. Kata Nabi, sombong itu apa? Batarul haq wa ghamtun nas. Batarul haq, menolak kebenaran. Ketika diberikan nasihat-nasihat, dia menolak. Wa ghamtun nas, meremehkan orang lain. Ah, dia masih kecil. Ah, dia menasihati saya udah besar. Saya sudah hebat, punya ini. Masa orang yang bawahan menasihati saya? Siapa sih dia? Nah, kalau ada yang seperti ini, nauzubillah tsumma nauzubillah, ada sifat kesombongan dalam diri kita, dan itulah diantara penyakit-penyakit hati. Orang yang berpenyakit hati diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, diazab nanti di akhiratnya. Maka kata Allah, falamma azaghu azaghallahu qulubahum. Ketika hati mereka itu melenceng, ketika hati mereka itu ada penyakit, lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah lencengkan hatinya. Timbul pertanyaan Bapak Ibu, bagaimana cara membersihkan hati kita dari penyakit hasad, riya, sum'ah, takabur, merasa ujub, sombong dan seterusnya. Nah, diantaranya adalah memperbanyak membaca Al-Quranul Karim serta mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Baca Al-Quran bukan hanya yang Arabnya saja, tetapi baca artinya, baca terjemahnya, baca tafsirnya menurut para ulama. Kemudian apa lagi? Kemudian memperbanyak zikir. Zikir dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Sering-sering duduk bersama orang-orang soleh. Sering-sering duduk bersama orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan cara itu apa? Dengan cara itu maka hati kita yang tadi ada sifat sombong, merasa diri paling hebat, ujub dan seterusnya, bisa terkikis dan timbullah rasa tawadu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Waktunya cuma 10 menit disampaikan oleh Bapak tadi itu. Mohon maaf Bapak Ibu yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat untuk diri saya dan kita semuanya, bisa kita pakai dalam kehidupan kita sehari. Kesimpulannya adalah yang pertama adalah akidah kita mesti benar. Yang kedua, perkataan kita mesti benar. Yang ketiga, harta kita mesti baik. Kemudian yang keempat, hati kita mesti baik. 4 hal inilah, innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu maha baik, la yaqbalu illa thayyiban, tidak menerima yang tidak baik. Yang 4 tadi itulah maksudnya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.